Tadi walaupun sudah ada beberapa, cuma mungkin secara umum masih familiar, belum familiar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya coba akan memaparkan terkait PRLKPP. Jadi peraturan KPP sendiri memang ini di unit kami Bapak Ibu terkait pengadaan KPPU itu memang menjadi kewenangan dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus. Kami sesuai PPS 38 ya tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Deputi, kita mendapatkan mandat untuk nyusun mengenai tata cara pengadaan badan usaha KPBU termasuk untuk seleksi badan penyiapannya. Atas dari Perpres 38 tersebut, kami pada tahun 2015 sudah mengeluarkan PRLKPP 19 2015, di mana ruang lingkupnya itu ada 3 hal, Bapak Ibu. Termasuk, yang pertama pengadaan badan usaha yang solicited ya, yang prakarsanya dari pemerintah, terus juga pengadaan yang prakarsanya dari swasta ya, dari badan usaha atau unsolicited biasanya kita sebut. Dan juga mengenai pengadaan atau seleksi untuk badan penyiapan atau badan penyiapan ini mungkin semacam konsultan Bapak Ibu ya. Konsultan yang membantu BJPK pada saat penyiapan dan transaksi gitu. Nah, ini kami pada tahun 2018 ya sudah melakukan beberapa revisi ya atas RKPP 19 ya terutama yang solicited Bapak Ibu ya, yang pengadaan badan usaha KPBU-nya itu adalah yang skemanya atas prakarsa pemerintah gitu ya. Pertama ada 4 karakteristik utama lah yang membedakan dari sisi funding atau pembiayaan, dari sisi durasi kontraknya ya, perjanjian, dan juga dari sisi spesifikasi dan dari sisi resiko ya, pembagian resiko. Pertama kalau di sisi kita lihat dari sisi pembiayaan Bapak Ibu, mungkin kalau kita dari pengadaan PPS 16 ya, itu otomatis hampir biaya itu dari pemerintah ya, entah itu APBN atau APBD gitu. Nah, sementara kalau kita kembali ke KPBU, itu sebagian besar ya atau malah seluruhnya bisa jadi itu dari swasta gitu ya, terutama pada saat membangun. Nah, itu yang mungkin yang membedakan dari sisi pembiayaan. Ya, walaupun di KPBU ada juga ya ruang pemerintah turut membiayai dalam hal misalkan proyek-proyek tersebut kurang layak ya secara komersil ataupun secara finansial gitu. Pemerintah bisa chip in juga dalam proyek ya. Nah, nanti mungkin ada Pak Bram yang akan menjelaskan terkait dari Kementerian Keuangan fasilitas-fasilitas dari pemerintah untuk meningkatkan kelayakan proyek. Nah, perbedaan kedua dari sisi durasi Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara Perpres 16, mungkin Bapak Ibu sudah paham gitu ya, entah itu yang di tingkat daerah maupun di pusat ada ketentuan mengenai kontrak multi years ya, ada batasan gitu ya. Nah, ada yang kalau PBN misalkan 3 tahun atau kalau misalnya kita kembali lihat dari aturan Permendagri ya ada batasan terkait jangka waktu kontrak. Nah, sementara kalau kita bicara KPBU, kita bicara life cycle cost gitu ya Bapak Ibu, life cycle dari aset itu. Kalau asetnya misalkan jangka waktunya panjang ya, umur pakainya ya kontraknya pun otomatis mengikuti gitu, kayak jalan tol mungkin bisa 50 tahun atau mungkin 40 tahun ya. Sementara air minum yang kami pahami di beberapa proyek itu ya rata-rata 25 tahun, 20 tahun gitu Bapak Ibu. Ya, tergantung dari usia pakai dari si aset tersebut gitu ya. Nah, karena itulah mungkin benefit yang secara keseluruhan yang kita lihat gitu ya, value for money-nya gitu. Jadi tidak hanya pada saat konstruksi gitu, efisiensi yang didapatkan. Nah, sementara kalau kita bicara tadi Perpres pengadaan barang jasa ada batasan, ada limitasi ya. Kita mungkin hanya fokus pada saat pengadaan itu untuk konstruksi ya, bangunan, gedung, jalan mungkin ya. Sementara kalau kita bicara KPBU ya tadi jangka panjang ya, konstruksinya juga ya termasuk saat operasional ya dan juga pemeliharaannya gitu. Makanya bisa jadi sangat panjang gitu jangka waktunya. Nah, yang ketiga ini dari sisi spesifikasi ya Bapak Ibu ya, walaupun memang umumnya ataupun semangatnya dari KPBU adalah spesifikasi itu lebih kepada spesifikasi layanan ya atau output lah. Ya walaupun di Perpres Perpres 16 juga tidak menutup kemungkinan adanya spesifikasi output ya Bapak Ibu. Untuk misalkan pengadaan jasa tertentu ya, jasa lainnya bisa jadi mungkin output spesifikasi yang
yang diutamakan. Sementara kalau KPBU emang secara nature-nya itu semangatnya adalah emang spesifikasi layanan atau output ya. Walaupun memang ada beberapa proyek yang masih ya pendekatannya skema input ya. Yang pertama, yang berikutnya resiko ya. Memang ada pembagian resiko yang lebih lebih banyak lah ya. Jadi resiko ini ditransfer atau diserahkan kepada para pihak yang memang ya itu yang paling mampu untuk mengatasinya atau memitigasinya gitu Bapak Ibu. Seperti misalkan kalau resiko ya desain, teknis gitu ya, konstruksi ya, tentu kita serahkan ke ahlinya ya, dalam hal ini badan usaha gitu. Sementara kalau kita terkait lahan, mungkin perizinan, persetujuan dari stakeholder, yaitu menjadi resiko pemerintah yang harus ditanggung. Dan ada banyak lagi mungkin terkait resiko nanti teman-teman dari PT PII ya dengan Pak Yunan nanti narasumbernya mungkin akan menjelaskan lebih lanjut nih Bapak Ibu mengenai semacam jiwanya lah KPBU. Salah satunya adalah tadi ada transfer risiko yang lebih signifikan lah ke pihak swasta yang selama ini mungkin kita retain risiko itu di pemerintah gitu ya. Nah, selain 4 ini adalah hal lain Bapak Ibu yang mungkin membedakan ya, seperti misalkan kalau KPBU perlu dibentuk perusahaan yang dedicated buat proyek ya, atau istilahnya tadi BUP ya disampaikan oleh Pak Bagus, Bu Novi, Badan Usaha Pelaksana atau SPV lah bahasa generiknya ya, Special Purpose Vehicle. Dan macam-macam lagi pendekatannya project finance dan sebagainya. Nah, ini mungkin organisasi pengadaan yang mungkin saya coba membandingkan dengan konsep pengadaan barang jasa, Bapak Ibu ya. Ini kita mengenal kalau di KPBU ini ada beberapa organisasi, tadi sudah disinggung juga ya oleh Bappenas, ada tim KPBU, Simpul KPBU, ini memang happy-nya di perencanaan maupun di penyiapan. Nah, sementara untuk transaksi memang panitia pengadaan, kita menyebutnya panitia pengadaan. Sifatnya memang masih ad hoc Bapak Ibu, jadi memang dibentuk itu per project ya panitia pengadaan ini, karena memang bukan karena sifatnya project ya, bukan rutin setiap tahun ada proyek, belum tentu kan, maka sifatnya masih ad hoc, tidak seperti UKPBJ misalnya yang sudah permanen, karena ya tiap hari rutin belanja dan sebagainya. Kementerian lembaga daerah ya perlu unit khusus gitu ya, yang memang dedicated. Nah, sementara untuk KPBU karena sifatnya masih pendekatan project, sifatnya masih ad hoc. Tadi PJPK kayaknya sudah disinggung juga oleh Bapak Nas, next saja ya. Nah, mungkin ini kalau tugas tim KPBU memang tidak aktif terlibat dalam pengadaan, tapi lebih kepada koordinasi antara PJPK dengan panitia pengadaan ya, pola komunikasi dan sebagainya. Sementara kalau panitia sendiri mungkin standar kalau dari sifat tugas dan fungsinya Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang sedikit membedakan adalah dengan pengadaan biasa adalah misalkan terkait penetapan pemenang ya Bapak Ibu, mungkin yang sedikit membedakan di sini ya. Kalau kita bicara Perpres 16 mungkin udah tegas ya, ada pemisahan tuh untuk nilai tertentu itu menjadi kewenangan Pokja gitu ya, atau untuk di atas nilai tertentu menjadi kewenangan KPA atau PA. Nah, sementara kalau di KPBU karena ini sifatnya proyeknya kompleks dan juga dari sisi anggaran juga mungkin relatif besar gitu ya, resiko tinggi dan sebagainya, kadang-kadang mungkin sedikit politically sensitif gitu ya, apalagi untuk tingkat daerah. Jadi ini masih untuk penetapan pemenang masih di PJPK dalam hal ini Bapak Ibu. Panitia ataupun di sini sebatas mengusulkan ya hasil dari evaluasi atas dokumen penawaran, mengusulkan calon pemenang tersebut kepada PJPK untuk ditetapkan. Nah, ini memang di ketentuan saat ini adalah bahwa itu berjumlah minimal 5 ya, bisa ditambah apabila memang diperlukan, bisa berasal dari PJPK atau dari instansi lain yang relevan ya atau terkait ya. Nah ini yang terkait mungkin rencana revisi ataupun penyempurnaan dari Perlem LKPP mengenai kompetensi Bapak Ibu ya. Memang disebutkan di Perlem saat ini bahwa panitia itu harus mempunyai background ataupun kompetensi lah ya, atau pemahaman terkait pengadaan ya, KPBU, termasuk juga mungkin ruang lingkup project ya. Nah, dia paham juga mengenai unsur teknis maupun finansial ya atau komersil
dan sebagainya gitu. Nah ini karena PRK ini mengatur terkait pengadaan, proses pengadaan, nanti salah satunya adalah panitia pengadaan itu setidaknya ada unsur yang punya sertifikat keahlian pengadaannya. Entah itu mungkin sertifikat yang PBJ atau sertifikat lain gitu ya. Yang sejenis gitu ya. Terus yang keempat menandatangani fakta integritas. Nah ini penentuan kepentingan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah diatur ya ketentuan di Perpres 16 ya, sedikit banyak ya, mengenai misalkan kalau dia panitia tidak boleh ada punya kendali terhadap peserta, atau misalkan peserta yang dikendalikan pihak yang sama tidak boleh ikut dalam satu paket dan sebagainya. Ya hampir sama dengan apa yang diatur di Perpres 16, cuma memang ada beberapa hal yang spesifik, misalkan konsultan penyiapan tidak boleh juga menjadi pembiayaan dan sebagainya. Ini kenapa banyak diatur terkait konsultan, Bapak Ibu, karena mungkin sudah disinggung tadi juga oleh Bapak Nas ya, karena KPBU ini sifatnya kompleks, masih banyak ya diperlukan ya keterlibatan konsultan transaksi, terutama pada saat proses KPBU ya. Entah itu pada saat penyiapan ya, menyusun dokumen PARFS, termasuk juga menyusun dokumen pengadaan, sampai dengan mendampingi proses transaksi ya. Nah ini tahapan pengadaannya Bapak Ibu, jadi proses pengadaan sendiri baru bisa dimulai apabila memang proyek tersebut sudah siap ya Bapak Ibu, sudah siap, layak secara teknis, ekonomis maupun finansial ya. Dari sisi dokumentasi mungkin sudah lengkap gitu ya. Kita ngacu apa yang sudah diatur dalam Bappenas tadi ya, sudah disebutkan ya dokumen-dokumen apa di tahap penyiapan harus yang sudah ada. Ya setelah itu selesai, disusunlah persiapan pengadaan ya, dimulai persiapan pengadaan, termasuk diantaranya ya nyusun dokumen pengadaan, nyusun jadwal, konfirmasi kesiapan proyek ya, konfirmasi minat pasar. Nah kalau konfirmasi minat pasar sebenarnya mirip yang tadi disinggung oleh Ibu Novi dari Bappenas terkait konsultasi tadi ya, konsultasi pasar atau konfirmasi pasar. Ini sebenarnya mirip dengan itu Bapak Ibu, lebih kepada minta kepastian ya, atau ketertarikan atau minat dari market tuh masih ada apa enggak. Karena gini Bapak Ibu, berkaca dari pengalaman ya, terutama mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada semacam gap antara proses penyiapan pada saat nyusun pra-FS, market sounding, dengan proses PQ itu ada tenggat waktu yang cukup lumayan lama gitu. Nah ini maksud dari konfirmasi minat pasar adalah tadi lebih kepada mengkonfirmasi lagi nih ke calon-calon peserta, kira-kira mereka masih minat nggak ikut. Kalau misalkan proyek ini ditenderkan ya, dilempar ke pasar, mereka masih minat nggak itu ikut gitu. Ya, salah satu tujuannya itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan proses penyiapannya tadi yang market konsultasi dan sebagainya itu mungkin dari segi waktu tidak jauh ya jaraknya, ataupun misalkan tidak banyak isu pada saat proses penyiapan, mungkin ya tidak diperlukan konfirmasi minat pasar ini. Maka disebutnya ini hanya jika diperlukan ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin juga terkait pengolahan data room yang berbeda ini Bapak Ibu, karena pengadaan KPBU ini masih manual Bapak Ibu ya, belum menggunakan SPSE seperti Perpres 16. Jadi terkait misalkan ada kebutuhan informasi, data terkait proyek, termasuk juga mungkin kalau dalam hal untuk mengunduh dokumen pengadaan, nah itu ada namanya data room Bapak Ibu. Nah biasanya PJPK itu dia mendevelop sendiri masing-masing tuh data room tersebut Bapak Ibu. Ya memang kedepannya sih kita pengennya itu bisa seperti SPSE Bapak Ibu ya, dilakukan secara elektronik gitu. Cuma mungkin nanti perlu dikaji lagi, dan juga perlu investasi yang waktu dan juga mungkin dana ya yang lumayan lah. Nah setelah persiapan baru kita ke pelaksanaan Bapak Ibu. Nah pelaksanaan sendiri memang kalau di LKPP itu memang harus melalui prakualifikasi Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya selaras ataupun mandat dari Perpres 38 sendiri ya, yang memang harus melalui prakualifikasi, entah itu yang lelang maupun yang penunjukan langsung, tetap harus ada prakualifikasi dulu.
Pelelangan sendiri ada pilihan, ini bisa pelelangan 1 tahap maupun 2 tahap. Terus juga dibuka ruang untuk penunjukan langsung, ini juga ada di Perpres sebenarnya, kami hanya menurunkan lebih lanjut atau mendetailkan. Itu ada 2 kondisi bisa tunjuk langsung. Ada yang pertama kondisi tertentu, nanti ada dijelaskan kondisi apa aja. Yang kedua kalau misalkan PQ hanya 1 Bapak Ibu ya, atau PQ hanya 1 itu bisa tetap lanjut dengan dilakukan negosiasi atau seperti layaknya proses penunjukan langsung. Ini persiapan tadi sudah kami sebutkan ya Bapak Ibu. Mungkin ini yang sedikit yang terkait pemberitaan informasi awal Bapak Ibu. Ini sebenarnya semacam apa ya, semacam informasi ya, ataupun sebelum pengumuman dimulainya pengadaan, tapi semacam informasi lah ya, atau woro-woro lah ke siapa, ke calon-calon peserta dalam hal misalkan pengadaan akan dimulai, misalkan beberapa saat lagi pengadaan akan dimulai, itu PJPK bisa melakukan pemberitahuan informasi awal, bisa lewat email, bisa diumumkan di media dan sebagainya. Ini lebih kepada untuk memberikan para peserta untuk menyiapkan diri Bapak Ibu, karena biasanya peserta proyek KPBU itu umumnya mereka jarang sendiri ya Bapak Ibu, jarang badan usaha tunggal itu, rata-rata mereka konsorsium. Nah, maksud dari pemberitaan informasi awal adalah memberikan kesempatan bagi calon-calon yang potensial tadi, peserta potensial, untuk mulai melakukan penjajakan gitu ya ke badan usaha lainnya. Jadi pada saat nanti PQ mulai diumumkan ya, dokumen PQ bisa diambil, mereka udah firm gitu ya, udah ada partner gitu, tidak perlu lagi nyari-nyari lagi. Dengan harapan nanti di proses pengadaannya, terutama di PQ, bisa lebih cepat gitu ya. Karena nggak mudah juga gitu Bapak Ibu untuk mencari kesepakatan di antara para badan usaha itu. Nah, umumnya selama ini biasanya pada saat PQ baru mereka mulai mencari partner gitu. Nah, ini kadang yang perlu waktu yang nggak sebentar. Hanya mungkin metode yang dilihat ada administrasi, teknis, finansial. Cuma memang pilihan evaluasinya hanya pass or fail atau sistem gugur Bapak Ibu. Nah, ini juga salah satu hal yang sedang kami kaji terkait rencana revisi KPP. Ada juga ini juga berdasarkan dinamika di lapangan Bapak Ibu ya, kita diskusi dengan beberapa stakeholder, entah itu PJPK, termasuk juga dari Kementerian Keuangan dengan Bappenas ya. Ada beberapa masukan, salah satunya adalah usulan mengenai dengan sistem nilai ya, scoring ya. Jadi ada semacam shortlist. Nah, ini juga dan juga memang prakteknya secara internasional ada gitu, seperti itu gitu. Nah, ada justifikasi karena memang proyek KPBU ini perlu sangat costly bagi badan usaha. Tentu kita harus pastikan bahwa badan usaha itu mereka itu mengeluarkan uang worth it lah gitu. Maksudnya kalau peluang mereka menang lebih besar, tentu kan mereka pasti akan lebih serius menyiapkan penawaran gitu ya. Sementara kalau ada pas fail, mungkin ada resiko yang lolos dari PQ terlalu banyak, yang mana mungkin di satu sisi bisa mengurangi ya minat dari peserta yang sebenarnya potensial, tapi karena merasa peluang mereka untuk menang sedikit, mereka jadinya nggak ikut gitu. Ada potensi ke sana. Dan salah satunya juga recent di beberapa negara menerapkan seperti itu salah satunya. Makanya biasanya mereka udah mulai ada shortlist ya, ada entah 4 atau 5 dibatasi gitu yang lolos PQ. Dengan harapan nanti proses RFP-nya lebih kompetitif, lebih serius gitu ya. Si badan usaha pun mau invest untuk menyiapkan penawaran yang bagus tentunya buat PJPK. Kalau tahapannya standar Bapak Ibu ya, sama aja. Next mungkin Mas Rizky. Ini satu tahap, mungkin kalau Bapak Ibu yang familiar dengan PPS 16 ini sama dengan pelelangan yang sistem 2 file ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 sampul 1 itu administrasi teknis, terus sampul 2 baru finansial. Adapun metode evaluasinya bisa pakai sistem nilai atau sistem gugur ya, atau harga terbaik lah kalau di finansial terbaik lah kalau di KPBU, karena kalau kita bicara finansial, kalau kita di pengadaan biasa mungkin hanya harga ya Bapak Ibu yang dilihat, tapi kalau di KPBU bisa macam-macam, bisa harga, bisa tarif, bisa nilai AP kalau misalkan, atau nilai VGF kalau dia dapat dukungan dari pemerintah, atau bisa jadi malah nilai kontribusi ya, atau upfront fee ya, dalam hal misalkan proyeknya sangat
finansial ya, secara komersial sangat layak, ya bisa jadi malah mungkin bukan pemerintah yang bayar, tapi malah badan usaha yang bayar ke pemerintah gitu. Ada sektor-sektor tertentu, kondisi-kondisi tertentu dimungkinkan hal tersebut. Ini pelelangan 2 tahap. Nah, ini mungkin Bapak Ibu di Perlem 29 yang kami detailkan lebih detail, lebih lanjut ya mengenai proses tahapan pelelangan 2 tahap, di mana itu ada dialog optimalisasi antara badan usaha dengan PJPK ya, dalam rangka dialog ini lebih kepada memberikan kesempatan bagi PJPK untuk meminta badan usaha untuk mengimprove penawaran yang sudah mereka sampaikan di tahap 1, Bapak Ibu. Makanya ada semacam dialog di sini. Cuma memang ya ada pro and cons-nya Bapak Ibu ya dari masing-masing tahapan. Mungkin dari sisi waktu ya biaya bisa lebih besar gitu untuk buat tahap, tapi di sisi lain PJPK bisa mendapatkan penawaran yang memang nanti lebih value for money gitu, karena apalagi kita bicara perjanjian jangka panjang ya 25 tahun, 50 tahun, tentu tidak sesederhana kita, terutama terkait kontrak Bapak Ibu ya, terkait perjanjian. Pembagian risiko disitulah nanti inti dari sebenarnya KPBU gitu. Value for money yang seperti apa yang akan diharapkan oleh PJPK. Ini penunjukan langsung tahapannya sama aja Bapak Ibu ya, mungkin kalau kondisi tertentu dari awal memang udah dirancang itu untuk penunjukan langsung ya, karena kondisi tertentu Bapak Ibu. Jadi kondisi ini ada 3. Itu yang pertama, kalau memang lahannya sebagian besar dikuasai oleh badan usaha, itu bisa tunjuk langsung. Terus juga teknologi cuma badan usaha tersebut yang punya, dan yang ketiga pengembangan dari proyek sebelumnya gitu. Ini bisa tunjuk langsung. Jadi memang dari awal si dokumen itu udah disiapkan dengan penunjukan langsung. Nah, sementara kalau yang sebelah kanan ini kondisi kalau PK cuma 1 Bapak Ibu. Karena memang salah satu pertimbangan atau tujuan di Perpres 38 adalah percepatan ya Bapak Ibu. Jadi walaupun cuma 1 yang lolos, bisa langsung dilanjutkan dengan penunjukan langsung. Ya, next. Nah, ini tadi sudah disinggung Bapak Ibu ya mengenai kriteria penunjukan langsung kondisi tertentu. Next. Ini jaminan pengadaan ini ada di RPP dan juga ada di Perpres 38 sebenarnya diatur ya mengenai jaminan pelaksanaan, yaitu mana di Perpres disebutkan itu maksimal atau paling besar 5%. Sementara kalau jaminan penawaran itu ada di LKPP ya mengenai ketentuannya. Ini persiapan penandatangan perjanjian, ini juga salah satu yang substansi baru di LKPP 29 ya. Sebenarnya ada beberapa yang kita ambil dari Permen Bappenas ya, terkait bahwa perjanjian ditandatangani 40 hari setelah dibentuknya SPV atau BUP. Termasuk kalau misalkan adanya perubahan konsorsium dalam kondisi tertentu yang memang tidak bisa ditolak, itu juga dimungkinkan ada perubahan. Tapi ini memang untuk kondisi yang benar-benar di luar kendali ya, Bapak Ibu. Tapi tetap nanti perubahannya itu ada koridornya ya, Bapak Ibu. Misalkan kayak lead tidak boleh berubah, ataupun secara kualifikasi juga tidak boleh berkurang ya dari si badan usaha tersebut. Nah, kalau unsolicited mungkin ini sebenarnya saat ini masih diatur oleh PRK 19 Bapak Ibu, secara proses mungkin tidak jauh berbeda ya. Cuma memang bedanya ada kompensasi ya yang diberikan ke badan usaha pemakarsa. Iya, next. Nah, ini kompensasinya ada tambahan nilai 10% ya di dokumen penawaran si pemakarsa. Ada juga right to match ya atau hak untuk menyamakan penawaran, dan yang ketiga ada yang pembelian. Nah, ini kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain, kita termasuk lengkap nih pilihannya. Dan ini hanya boleh 1 yang dipilih Bapak Ibu ya. Kalau memang sudah milih 1 opsi, tidak boleh milih yang lain gitu. Tidak banyak ya. Nah, ini unsolicited mungkin nanti sebenarnya lebih banyak mengenai ketentuan maupun persyaratan bagaimana itu proyek unsolicited, mungkin nanti Bappenas ya yang bisa lebih pas lah menjelaskan. Tapi mungkin secara garis besar di tahapan pengadaan prosesnya mungkin tidak jauh berbeda dengan unsolicited, cuma bedanya untuk dalam hal kalau 2 kompensasi ini Bapak Ibu nanti mungkin lebih didetailkan di dokumen pengadaannya. Saat ini itu juga menjadi salah satu hal yang kami kaji untuk menjelaskan lebih detail ya mengenai tahapan pemberian kompensasi ini.
Nah, ini mungkin tadi sebenarnya sudah disinggung ya oleh Ibu Deputi mengenai beberapa ketentuan maupun rencana revisi ke depan. Nah, ini juga hasil kami diskusi Bapak Ibu dengan beberapa stakeholder, dengan PJPK, kayak contohnya terkait penggabungan nih RFQ, RFP, ada beberapa sektor yang merasa perlu nih digabung gitu ya. Karena dalam rangka tadi percepatan dan sebagainya. Begitupun dalam rangka untuk mendukung proses penyiapan juga diusulkan ya kami kaji untuk adanya panel badan penyiapan. Jadi pihak-pihak yang akan membantu PJPK itu udah dikualifikasi di awal lah. Ini tadi juga sudah disampaikan Ibu Deputi karena memang masih terbatas Bapak Ibu konsultan maupun tenaga ahli yang bisa bantu KPBU gitu makanya mungkin dengan harapan adanya panel ini PJPK itu mungkin bisa lebih lebih jelas lah badan usaha mana itu yang memang punya kualifikasi yang di penyiapan maupun transaksi KPBU. Gitu. Dan yang berikutnya adalah terkait probability advisor. Nah ini karena sifatnya kompleks proyek KPBU ini Bapak Ibu dan juga apalagi kita ingin menarik minat dari swasta ya, baik dalam negeri maupun asing. Tentu kita ingin membuat agar proses pengadaan ini lebih akuntabel lah, lebih kredibel, lebih dipercaya oleh market terutama. Mereka mau invest di KPBU dengan ada probability advisor, diharapkan itu bisa lebih meningkatkan itu Bapak Ibu kepercayaan investor untuk ikut serta dalam tender KPBU di Indonesia gitu. Karena memang ini hal yang lazim ya untuk proyek-proyek besar, bahkan di pengadaan barang jasa aja ada Bapak Ibu ya konsep probability ini. Nah, apalagi ini KPBU gitu ya, yang kita istilahnya semangatnya bukan mencari kontraktor, tapi juga cari investor. Mereka kan tentu minta semacam kenyamanan pada saat mereka berkompetisi itu bahwa kompetisinya fair gitu ya. Jadi biaya yang mereka keluarkan pada saat penyiapan itu juga worth it gitu.